Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu yang berjudul Analisis Sentimen Transjakarta menggunakan algoritma Kamis. Dan anggota dari kelompok kami yaitu ada David Cahyo, dan saya sendiri, dan ada Fadila. Kemudian belakang dari Transjakarta adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pada konsep rapid transit BRT Jakarta dibuka secara pada 5 Januari 2004 koridor pertama kan Blok M Kota Panjang jadikannya koridor BRT pertama di Asia Tenggara. Visi Transjakarta adalah menjadi solusi utama transportasi efisien, terjangkau, dan dapat diandalkan. Sejak peluncurannya, perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan jaringan operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang semakin kompleks. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Untuk rumusan masalahnya di sini, yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan Transjakarta di media sosial. Rumusan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami sentimen positif, negatif, dan netral dari pengguna Transjakarta yang diekspresikan dari platform di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sentimen negatif terhadap Transjakarta. Rumusan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan keluhan atau kritik terhadap Transjakarta, seperti keterlambatan, kepadatan penumpang, kebersihan, dan pelayanan staf. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan sentimen pengguna Transjakarta sebelum dan sesudah implementasi kebijakan baru. Rumusan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan atau perubahan layanan baru yang diterapkan oleh Transjakarta terhadap sentimen pengguna, misalnya penambahan koridor baru, perubahan jadwal, atau penyesuaian tarif. Dan untuk tujuannya yaitu memahami pandangan umum masyarakat tentang layanan Transjakarta yang diekspresikan di media sosial untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dirasakan oleh pengguna. Lalu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor spesifik yang menyebabkan keluhan atau kritik dari pengguna sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Berikut adalah tahapan dari analisis sentimen untuk Transjakarta. Yang pertama ada importing, lalu ada cleansing data, tokenize, dan stop word, lalu pelabelan, dan yang terakhir klasifikasi. Pemrosesan data. Tokenize adalah proses memecahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Token bisa berupa kata, frasa, atau tanda baca tergantung pada aturan tokenize yang digunakan. Misalnya jika kita memiliki kalimat saya suka makan bakso, tokenize yang akan memecah kalimat tersebut menjadi token-token individual seperti saya suka makan dan bakso. Stop word adalah kata-kata yang umum, tidak memiliki nilai informatif dalam analisis teks karena mereka muncul sangat sering dalam bahasa tertentu dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap makna teks. Contoh stop word dalam bahasa Inggris adalah the, and, is, dan lain-lain.
pelabelan data, bisa kita lihat bahwa sentimen positif pada penggunaan Transjakarta lebih banyak dibandingkan dengan sentimen negatifnya. Klasifikasi model Cummins. Akurasi yang didapat dari data Transjakarta itu 0,61 yang menunjukkan bahwa 61% dari prediksi model adalah benar. Ini adalah metrik umum yang memberikan gambaran tentang seberapa baik model serta keseluruhannya. Negatifnya precision 0,00, recall 0,00, F1 skornya 0,00, jumlahnya 452. Kesimpulannya, model tidak mampu mengklasifikasi data sentimen negatif dengan baik. Lalu netral, precision 0,38, lalu recall 0,93, F1 skor 0,54, dan jumlahnya 611. Kesimpulannya, model cukup baik dalam mengklasifikasi data sentimen netral dengan recall yang sangat tinggi tetapi precision yang rendah. Lalu yang terakhir positif, precisionnya 0,94, lalu recallnya 0,66, dan F1 skornya 0,79, di mana jumlah yang dihasilkan yaitu 1441. Kesimpulannya, model sangat baik dalam mengklasifikasi data sentimen positif dengan precision yang sangat tinggi dan recall yang cukup baik. Baik, faktor-faktor negatifnya keterlambatan. Keterlambatan masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sentimen negatif, meskipun ada upaya untuk meningkatkan ketepatan waktu. Masalah ini tetap menjadi keluhan banyak. Kemudian yang kedua yaitu padatan penumpang. Padatan bus masih jadi masalah yang signifikan dengan banyak pengguna yang merasa tidak nyaman karena bus yang terlalu penuh. Meskipun ada perubahan kebijakan, masalah ini belum sepenuhnya teratasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebersihan. Keluhan mengenai kebersihan tetap muncul setelah implementasi kebijakan baru. Beberapa penumpang masih merasa bahwa kebersihan di dalam bus dan di halte perlu ditingkatkan. Kemudian berikut perbandingan sentimen, yaitu distribusi klaster sebelum kebijakan baru. Klaster 0 yaitu berjumlah 15,44%, klaster 1 58,53%, klaster 2 20,61%. Kemudian distribusi klaster setelah kebijakan baru, yaitu klaster 0 23,04%, klaster 1 16,81%, klaster 2 60,14%. Kemudian perubahan distribusi klaster 0 peningkatan sebesar 7,64%, klaster 1 penurunan sebesar 41,71%, klaster 2 peningkatan sebesar 34,07%. Jadi untuk kesimpulannya di sini, peningkatan sentimen pada klaster 0. Klaster 0 mengalami peningkatan dari 15,44% menjadi 23,04%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa setelah kebijakan baru diberlakukan, lebih banyak pengguna yang masuk ke dalam klaster ini. Klaster ini merupakan klaster dengan sentimen netral, sebuah tanda bahwa kebijakan baru mungkin diterima dengan baik oleh sebagian pengguna. Lalu penurunan sentimen pada klaster 1.
Klaster 1 mengalami penurunan signifikan dari 58,53% menjadi 16,81%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna yang sebelumnya berada di klaster ini berpindah ke klaster lain. Klaster ini memiliki sentimen negatif. Penurunan ini bisa menjadi indikasi bahwa kebijakan baru tidak diterima baik oleh sebagian besar pengguna tersebut. Lalu untuk peningkatan sentimen pada klaster kedua, yaitu klaster 2 mengalami peningkatan dari 20,61% menjadi 60,14%. Peningkatan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa setelah kebijakan baru diterapkan, banyak pengguna yang masuk ke dalam klaster ini. Klaster ini merupakan klaster dengan sentimen positif. Maka peningkatan ini bisa menunjukkan adanya kepuasan yang meningkat di antara pengguna. Baik, itu saja hasil dari proyek kami. Kami Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.